Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 4. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, dengan pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, dia terdengar suara tua Canggu, "Tuan, maafkan saya, yang lama peringkat budak terlalu rendah untuk membantumu." Segera, suara permintaan maaf dari 11 pedang Dewa Hong Meng seperti Jin Ni, Mu Xin, dan King Ying terdengar lagi di benaknya. Jin Ni berkata dengan nada khawatir, "Tuan, peringkat kami sangat rendah. Apakah Anda tidak menginginkan kami?" "Ya, Tuan, tolong jangan tinggalkan kami, oke." Suara indah Musin terdengar dari benak Tan Yun lagi. Tan Yun berkata, "Peringkat rendahmu bukan salahmu. Itu adalah karena keterampilan senjataku terlalu rendah. Kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, di alam semesta yang lebih rendah, alam semesta akan bergetar karena kamu, dan di dunia leluhur tertinggi, itu akan sama. Aku akan pergi dari sini, pergi ke kuil Tianmen, menjadi murid kuil Tianmen, memuja yang kuat sebagai guru, mencari jalan, dan mempelajari 4 keterampilan." Mendengar itu, semua pedang Hong Meng merasa lega. Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hong Meng, terbang keluar dari gua dan muncul di pegunungan yang luas. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melontarkan pukulan ke langit dengan seluruh kekuatannya, dan adegan selanjutnya membuat wajah Tan Yun kaget. Berdengung. Tapi di langit, ada kejutan dahsyat, dan kehampaan dengan radius 100.000 meter langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Betul sekali. Itu hanya retakan, kekosongannya tidak pecah. Benar-benar kekosongan yang sulit. Tan Yun terkejut. Tan Yun yakin bahwa jika dia berada di alam semesta tingkat rendah, pukulan penuhnya cukup untuk menghancurkan bintang fana dan menghancurkan sebuah benua, tetapi di dunia leluhur tertinggi, bahkan kehampaan tidak dapat dihancurkan. Terlalu lemah, kekuatanku benar-benar terlalu lemah. Pada saat ini, Tan Yun sangat menyadari arti sebenarnya dari jalan besar. Dia tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang di masa depan. Dan tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan. Hanya jika kekuatannya cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ingin dilindungi, Sekte Dewa Elysium dapat dihancurkan dan balas dendam untuk puluhan miliar tentara. Kemarahan, kebencian, dan menjaga kerabat adalah motivasi Tan Yun untuk menjadi lebih kuat. Dalam hati Tan Yun, dia tidak berniat menjadi penguasa dunia leluhur tertinggi. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menikmati kebahagiaan keluarga di dunia Dewa Hong Meng bersama kerabatnya. Namun, hal-hal menjadi bumerang. Tan Yun melakukan perjalanan melalui pegunungan Sizu yang subur dan menemukan bahwa dunia leluhur tertinggi, apakah itu gunung, bunga, pohon, dan berbagai tumbuhan, beberapa kali lebih besar dari alam semesta yang lebih rendah. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Tan Yun masih belum terbang keluar dari pegunungan Sizu. Semut rangkap 3 dari ranah Raja Leluhur, berhenti untuk Lao Su. Tiba-tiba, ada teriakan dalam yang tidak diragukan lagi di kehampaan di belakang Tan Yun. Tan Yun mengerutkan kening, berhenti terbang, dan berbalik, tetapi melihat 3 pria parubaya ganas datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Melihat 3 orang parubaya yang mengejar dari nafasnya, hati Tan Yun bergetar dan menemukan bahwa mereka bertiga berada di ranah tingkat 6 dari Kaisar Leluhur. Tan Yun sekarang tidak tahu seberapa kuat dia untuk melompati tantangan, jadi kecuali dia dipaksa, dia tidak akan pernah bertindak gegabah. "Nak, serahkan semua barangmu, aku bisa menyelamatkanmu untuk tidak mati, jika tidak." Pria parubaya itu menatap Tan Yun dengan ganas. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, amarahnya berhenti tiba-tiba, matanya tampak memancarkan ketakutan yang mendalam di dalamnya. 2 orang di belakangnya memandang Tan Yun sama, dan mereka gemetar ketakutan. Ketiganya berbalik dan ingin melarikan diri. "Kenapa mereka takut padaku?" Tan Yun bingung dan tidak bisa membantah, berhenti. Mendengar itu, ketiga pria parubaya itu yang pergi dan berhenti terbang.
Adegan selanjutnya membuat Tan Yun semakin bingung. Tapi itu adalah 3 orang parubaya yang menginjak kehampaan dan berbalik, dan tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun, dan penampilan dominan mereka sebelumnya menghilang. Tuanku, tolong jangan ingat kesalahan penjahat itu, dan maafkan kami. Ya, kami bersujud padamu. Ketiga pria parubaya itu berlutut di kehampaan dan terus bersujud. Apakah aku begitu menakutkan? Kata Tan Yun. Ya, pria parubaya yang menuju buru-buru mengubah mulutnya, giginya bergetar dan kepalanya dipenuhi butiran keringat besar. Tidak, tidak. Kamu tidak menakutkan, penjahat itu hanya menghormatimu. Berhenti bicara omong kosong, ayo bicara, kenapa menurutmu aku mengerikan? Tan Yun melihat bahwa mereka bertiga memang takut pada dirinya sendiri, suaranya menjadi sedikit dingin. Pria parubaya yang memimpin melihat kata, Elysium, yang dibordir di dada jubah Tan Yun, dan berkata dengan pelan, karena kamu adalah anggota sekte Dewa Elysium. Tan Yun tiba-tiba menyadari. Wajah Tan Yun tenggelam dan berkata, kamu baru saja menyebut dirimu Lao Su di depanku, kan? Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia terus bersujud, saya salah, tolong maafkan penjahatnya. Juga, kamu juga akan merampokku, kan? Tan Yun menyeringai. Mendengar ini, ketiganya meminta maaf berulang kali dalam ketakutan dan ketulusan. Yah, aku tidak mempersulitmu. Tan Yun pasti berkata, serahkan semua barangmu, lalu, tampar dirimu 100 kali, lalu keluar. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, suara surga dengan niat membunuh tanpa akhir datang dari langit tiba-tiba, kamu hanya berada di ranah Raja Leluhur, dan seorang murid dari pintu dalam sekte Elysium, mengandalkan sekte sendiri, di siang bolong. Sialan Anda. Berdengung. Detik berikutnya, ketika langit bergetar hebat, sinar ungu keluar dari lautan awan yang luas, berubah menjadi wanita bertopeng di depan Tan Yun. Wanita itu tinggi dan anggun, kulitnya seperti salju, meski kerudung ungu tipis menutupi wajahnya, sepasang mata yang indah mendebarkan. Kata, Tianmen, dibordir di dada kiri gaun ungu wanita bertopeng itu. Ketika 3 pria parubaya yang berlutut di kehampaan melihat wanita dengan rok ungu, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang tak terbendung. Pria parubaya yang memimpin mengeluarkan 2 air mata, menunjuk ke arah Tan Yun, dan bersujud ke arah wanita dengan rok ungu, senior, tolong. Binatang dari sekte Elysium ini ingin membunuh ketiga saudara kita. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, kalian bertiga. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, wanita dengan rok ungu melambaikan lengan giok tanpa tulangnya, dan sesuatu yang membuat Tan Yun ketakutan terjadi. Namun, dia dipenjara oleh kekuatan tak terlihat, tidak hanya tidak bisa bergerak, tapi juga tidak bisa berbicara. Dan yang mengejutkan Tan Yun adalah dia tidak bisa melihat kultivasi wanita bertopeng dengan rok ungu, yang disebut senior oleh 3 orang parubaya. Wanita dengan rok ungu memandangi ketiga orang parubaya itu, dan berkata dengan dingin, orang dari sekte Elysium ini, secara alami akan dibunuh. Ayo pergi. 3 orang parubaya bersujud dan berkata, terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidup kami, dan para junior pensiun. Setelah itu, ketiga orang parubaya itu menghilang ke pegunungan yang megah seperti melarikan diri. Melihat 3 orang parubaya yang pergi, Tan Yun merasa tertekan, apakah gadis kecil ini sakit? Paman, jika kamu tidak mengerti situasinya, aku akan melepaskan kalian bertiga. Pada saat ini, wanita dengan rok dan topeng ungu menatap Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin. Yang paling dibenci orang suci ini adalah kamu, sampah sekte Elysium yang kejam dan tidak manusiawi. Menderita sampai mati. Wanita bertopeng itu membalik tangan gioknya, dan pedang dewa keluar dari tangannya dan menusuk dada Tan Yun. Mata Tan Yun melebar, dan dia ingin menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya, tetapi kepalanya tidak bisa bergerak. Pompa. Darah berceceran, tapi itu adalah wanita bertopeng yang memegang pedang dengan untaian darah, menembus dada Tan Yun, pedang menembus jantung, dan pisau tajam dan dingin menusuk berdarah dari belakang. Dengan pedang yang tepat dan kejam, menusuk jantung Tan Yun dan langsung hancur. Patah hati berarti kematian. Pompa. Wanita bertopeng itu menghunus pedang dewa dengan acuh tak acuh, dan hendak menusuk alis Tan Yun, mencoba menghancurkan jiwa Tan Yun.
Adegan yang terjadi setelah itu mengejutkan tubuhnya yang lembut, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Tapi dia merasakan pembalikan waktu dalam distorsi kekosongan di sekitar Tan Yun, dan dalam sekejap, Tan Yun menjadi sebaik sebelumnya. Apakah ini pembalikan waktu yang legendaris? Wanita bertopeng itu berseru dan berkata, "Kamu hanya murid dalam Sekte Elysium, bagaimana kamu bisa tahu pembalikan waktu? Bagaimana ini bisa terjadi?" Hati wanita bertopeng memunculkan lautan badai di hatinya, dan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Pembalikan waktu yang legendaris akan muncul di Tan Yun ranah Raja Leluhur tingkat 3. Mendengarkan kata-kata wanita bertopeng itu, Tan Yun bingung. Saya pikir ketika tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, dia dapat menggunakan pembalikan waktu, jadi sepertinya tidak. Lalu kenapa kamu bisa menggunakannya? Apakah karena aku ras dewa kuno yang abadi? Bingung? Tan Yun tidak punya pikiran untuk memikirkan hal ini saat ini. Dia takut wanita bertopeng itu akan memberinya pedang yang mematikan, dan saat itu, dia akan mati. Karena kekuatan magis yang memutar balik waktu, mereka hanya bisa digunakan setahun sekali. Jika Tan Yun dibunuh lagi, konsekuensinya hanya akan menemui jalan buntu. Memikirkan istrinya yang belum ditemukan, Sen Subing, memikirkan kerabatnya di dunia Dewa Hongmeng, Tan Yun yang tidak bergerak, mata Tan Yun menunjukkan ekspresi memohon. Ini adalah permohonan dari hati. Apakah permohonan menarik? Orang suci ini menanyakan sesuatu padamu, jawab. Wanita bertopeng itu memarahi dengan dingin. Kamu telah memenjarakanku, bagaimana aku bisa menjawab? Ucap Tan Yun dalam hati. Warna memohon di mata Tan Yun menghilang dan berubah menjadi warna polos. Melihat mata Tan Yun, wanita bertopeng itu menyadari bahwa pihak lain dipenjara. Dengan jentikan lengan gioknya, Tan Yun merasa bahwa kekuatan untuk memenjarakan dirinya telah menghilang. Orang suci senior, jangan marah. Generasi muda bukan murid Sekte Elysium, tetapi juga memiliki permusuhan dengan Sekte Elysium. Kata Tan Yun buru-buru. Tidak penting, wanita bertopeng itu berkata dengan dingin, silakan, beritahu orang suci ini, mengapa Anda memutar balik waktu. Apa yang dikatakan generasi muda itu benar. Tan Yun berkata dengan tulus, kembali ke masa lalu adalah kekuatan magis nenek moyang generasi muda. Generasi muda telah mengolahnya. Nenek moyang kamu. Gadis bertopeng itu mengangkat alisnya. Siapa nenek moyangmu? Generasi muda juga tidak tahu. Tan Yun pura-pura bingung. Generasi muda adalah yatim piatu, dan dia tidak tahu identitas leluhurnya. Generasi muda memupuk warisan nenek moyang yang tersembunyi jauh di dalam ingatan dan berhasil. Senior, latihan yang dilakukan oleh junior tidak cocok untuk Anda latih, jika tidak, junior tidak keberatan berbagi latihan dengan Anda. Gadis bertopeng itu berkata dengan dingin, apakah kamu serius? Itu benar. Tan Yun mengangguk berat. Alasan mengapa Tan Yun mengatakan dia yatim piatu, dan tidak mengatakan bahwa dia adalah suku abadi kuno, adalah karena dia tidak mengetahui detail wanita bertopeng itu. Jika pihak lain memiliki permusuhan dengan suku kuno abadi, maka dia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Wanita bertopeng itu diam-diam berkata, ada desas-desus bahwa waktu berjalan mundur, dan hanya garis keturunan dewa kuno yang abadi yang dapat menggunakannya. Tampaknya dia adalah ras dewa kuno yang abadi. Di masa lalu yang jauh, dewa kuno yang abadi mendominasi dunia leluhur tertinggi, dan mereka telah dibunuh bersama oleh banyak kekuatan. Saya pikir dewa kuno yang abadi telah punah, dan saya tidak pernah berpikir saya akan menemukannya di sini. Dan dia juga murid pintu dalam dari Sekte Elysium. Karena dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, maka saya pikir para dewa kuno yang abadi dulunya baik hati dan saleh di masa lalu dan mengampuni hidupnya demi keselamatan 4 benua dewa besar dan perbuatan mulia berperang melawan yang kuat di dunia lautan iblis. Memikirkan hal ini, jika wanita bertopeng itu menunjukkan, orang suci ini memberi Anda nasihat, Anda harus mengingatnya. Senior, katamu. Tan Yun dengan hormat menghormati. Wanita bertopeng itu berkata, sebenarnya, saya tahu jika Anda tidak mengatakan identitas Anda. Saya hanya menyarankan Anda, kapan saja, Anda tidak boleh menggunakan pembalikan waktu, dan sangkar spasial dan sumber cahaya, jika tidak Anda akan dalam bahaya. Tanda seru petik 2. Mendengar ini, Tan Yun tercengang,
siapa kamu dan bagaimana kamu tahu latihanku? Wanita bertopeng berkata, kamu benar-benar memiliki garis keturunan dewa kuno yang abadi. Jika tidak, kamu tidak akan dapat membalikan waktu, sangkar spasial, sumber cahaya. Pada titik ini, wanita bertopeng itu menatap Tan Yun dengan jijik di matanya. Nenek moyangmu dimusnahkan demi kedamaian dunia leluhur tertinggi. Mereka telah membuat prestasi luar biasa dalam pertempuran dan menjadi panutan kami. Jika mereka berada di surga, mengetahui bahwa keturunan mereka benar-benar akan menjadi murid dari sekte, mereka pasti akan kecewa. Mendengar hal itu, Tan Yun bingung, tapi dia yakin wanita di depannya pasti tahu detail tentang nenek moyangnya. Tidak, aku harus mencari tahu apa yang terjadi, dan mungkin aku bisa menyelidiki latihan tubuh Hong Mengba yang ditinggalkan oleh leluhur. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata, senior, junior ini benar-benar bukan murid sekte Dewa Elysium, aku tidak percaya padamu. Berdengung. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan gaib, memadatkan gambar ingatan dari kehampaan. Melalui ingatan akan gambar itu, wanita bertopeng itu menyadari bahwa dia telah salah paham dengan Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya berangsur-angsur menjadi basah, begitulah yang terjadi. Junior adalah penguasa alam semesta yang lebih rendah, dan secara paksa dibawa ke dunia leluhur tertinggi oleh tuan muda dari sekte Dewa Elysium. Alam semesta yang lebih rendah. Bawahan junior dibunuh secara brutal oleh sekte-sekte Elysium. Generasi yang lebih muda melarikan diri mengenakan baju sekte Elysium dan dirampok oleh 3 bersaudara. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Mendengar ini, sedikit permintaan maaf muncul di mata wanita bertopeng itu. Orang suci ini hanya salah, orang suci ini meminta maaf padamu. Untungnya, kamu adalah keturunan langsung dari Protos Dewa Abadi, jika tidak, orang suci ini benar-benar akan membunuh orang yang salah. Setelah mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, itu juga kesalahan generasi muda. Jika generasi muda tidak melepas baju sekte Dewa Elysium tepat waktu, hal-hal tidak akan terjadi sekarang. Senior, generasi muda berasal dari alam semesta yang lebih rendah. Saya tidak tahu apa-apa tentang leluhur di dunia leluhur tertinggi. Tolong beritahu generasi muda.